Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Perspektif Alternatif. Dan jangan lupa beri like dan subscribe agar saudara-saudara tidak tertinggal dengan tayangan video-video berikutnya. Saudara-saudara, kali ini saya ingin membahas tentang istilah radikalisme yang akhir-akhir ini begitu marak ya, tersebar di mana-mana. Banyak spanduk ya yang mengingatkan pada masyarakat tentang bahaya radikalisme. Ya, saya khawatir ya banyak masyarakat yang belum paham betul tentang apa itu radikalisme sebenarnya. Ya, sebab begini ya, dulu para pejuang kemerdekaan seperti Bung Karno, Bung Hatta, Agus Salim, ya sampai kemudian di Penogoro ya, dan banyak lagi pejuang kemerdekaan itu adalah orang-orang yang menyandang sebutan radikalis, kaum radikalis ya. Jadi sebenarnya bangsa ini sebenarnya berhutang budi pada orang-orang yang dulu disebut kaum radikal oleh Belanda, kaum radikalis ya. Nah, mengapa kok tiba-tiba sekarang muncul istilah radikalisme yang ditujukan kepada anak-anak bangsa ini, ya, anak-anak bangsa ini, gitu ya. Padahal dulu para pejuang kemerdekaan itu juga mendapat label sebagai orang-orang radikal atau sebagai kaum radikalisme. Ya, saya dalam hal ini ingin membahas agar masyarakat tahu dululah ya, tentang apa itu radikalisme. Istilah ini muncul dari kata radikal, dan radikal ini adalah berasal dari kata redik ya. Redik itu artinya akar gitu ya. Jadi kalau kita berbicara radikalisme sebenarnya adalah berbicara orang-orang yang menggunakan cara berpikir radikal. Orang-orang yang menggunakan cara berpikir radikal berarti orang-orang yang mampu berpikir sampai kepada akar masalahnya secara esensial, fundamental gitu loh. Sehingga mampu ya melahirkan gagasan cara berpikir yang lebih arif, lebih bijak bagi kepentingan ya masyarakat. Jadi sebenarnya orang yang berpikir radikal itu adalah orang yang menggunakan cara berpikir yang komprehensif, mendalam ya, sampai ke akar masalahnya sehingga ya mampu melahirkan gagasan-gagasan yang baik. Gagasan-gagasan untuk sebuah perubahan ke arah yang lebih baik begitu ya. Ini sebenarnya begitu. Jadi radikal itu adalah cara berpikir filsafat sebenarnya. Jadi salah satu syarat berpikir filsafat itu adalah radikal, bukan dangkal ya. Hanya kemudian ketika ditarik ke ranah politik ya kan, orang-orang yang berpikir radikal ini ya kemudian dianggap sebagai musuh. Musuh siapa? Musuh orang-orang yang ada dalam sebuah kekuasaan dan sudah merasakan kenyamanan dalam kekuasaan itu, atau orang-orang yang status quo gitu. Ya, orang-orang yang sudah merasa nyaman dan merasakan ya keuntungan-keuntungan dari kebijakan yang dibangun oleh kekuasaan itu gitu. Mereka merasa nyaman. Nah, ketika ada orang-orang ya yang menawarkan cara berpikir atau cara pandang yang berbeda, yang berseberangan, kemudian ya para penguasa itu menganggap mereka itu sebagai kaum radikalis gitu. Ya. Sebab tidak semua kaum radikalis atau orang-orang yang berpikir radikal itu ya melahirkan tindakan-tindakan dengan kekerasan. Ya. Tidak semua. Dulu di Indonesia pernah ada ya, saya pikir bukan kaum radikalis malah. PKI itu bukan orang radikalis. Karena dia justru orang-orang yang membuat kekacauan di negeri ini ya, dengan kekerasan, bukan hanya kekerasan, kebiadaban begitu loh. Nah, itu adalah justru orang-orang yang berpikir dangkal untuk negeri ini. Ya. Dengan
dengan berbagai cara ya. Ya, yang penting tujuan tercapai. Itu bukan sosok manusia-manusia yang menggunakan cara berpikir radikal, cara berpikir yang fundamental, esensial ya, sampai ke akar-akar masalahnya. Harusnya justru orang yang berpikir radikal itu adalah orang yang mampu melahirkan kearifan dalam bertindak begitu. Bukan melahirkan tindakan kekerasan. Nah, kemudian dikatakan sebagai kaum radikalis yang akan mengancam, ya itu diungkapkan oleh para penguasa, para rejim yang sudah merasakan kemapanan. Ya, orang-orang yang status quo, tidak ingin terganggu kemapanannya begitu. Ya, sama dulu Belanda ketika menjajah di Indonesia, tidak ingin terganggu. Ya, kemudian menyebut orang-orang yang melakukan perlawanan, ya, seperti Bung Karno, Bung Hatta, ya, Agus Salim, ya, Imam Bonjol, ya, semua para pejuang kemerdekaan itu disebut oleh Belanda itu kaum radikalis. Jadi sebenarnya kita ini adalah ya kemerdekaan Indonesia ini adalah berhutang budi pada kaum radikalis gitu, pada orang-orang yang berpikir radikal gitu. Sebab orang yang berpikir radikal berbeda dengan orang-orang yang berpikir awam. Ya, orang berpikir awam itu tidak mengerti bagaimana cara keluar dari penjajahan misalnya. Bagaimana cara memperjuangkan kemerdekaan ini gitu. Nggak tahu. Nah, orang-orang yang radikal inilah ya yang mampu berpikir mendalam, komprehensif. Dan saya pikir radikalis ada hubungannya dengan kaum cendekia gitu. Ya, kaum di mana mereka adalah orang yang mampu berpikir lebih bijak, lebih arif gitu ya. Kaum cendekia gitu. Sehingga menawarkan gagasan. Nah, ketika gagasan-gagasan itu berseberangan dengan kekuasaan, inilah kemudian ya senjatanya yang digunakan pemerintah atau penguasa itu dengan menyebut mereka kaum radikalis gitu. Ya, sehingga sekarang ini muncul. Sebenarnya di era negara demokrasi ini nggak perlu muncul istilah ini. Kenapa? Ketika pintu-pintu demokrasi tidak ditutup, aliran-aliran suara yang berbeda bisa ditampung atau bisa sesuai dengan jalur yang dibenarkan oleh konstitusi, nggak perlu ada istilah radikalisme, nggak perlu. Nah, ketika pintu-pintu demokrasi ini tidak sehat, ya, ketika pintu-pintu demokrasi ini ya penuh kamuflase, ya, maka muncullah orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusional. Perlu di negara demokratis, ya, pintu-pintu demokratis dibuka, segala pikiran, semua pandangan bisa ditampung dan bisa didiskusikan, didialogkan. Nggak perlu ada istilah radikalisme atau kaum radikal gitu ya, nggak perlu. Nah ini justru, nah ketika pemerintah itu khawatir, ketika pemerintah atau rejim ini merasa terganggu, maka mereka mengeluarkan senjata dengan istilah radikalisme terhadap orang-orang yang berbeda cara berpikir, cara bertindak atau sudut pandang ya yang berbeda. Saya pikir hanya orang yang memiliki mental otoriter, hanya orang yang memiliki mental atau pemimpin yang memiliki mental rakus, ya, yang kemudian ya tidak membuka pintu-pintu demokrasi sehingga tidak terjadi dialog-dialog yang baik untuk melahirkan sesuatu yang baik, ya, perubahan-perubahan ke arah yang baik, ya, yang kemudian memberi label terhadap orang yang berbeda itu adalah sebagai kaum radikal atau mereka menjalani cara berpikir dan bertindak radikalisme. Nah ini saya pikir sesuatu yang mundur ya. Indonesia harusnya sebagai negara yang demokratis harusnya terus membuka pintu-pintu dialog, pintu-pintu yang karena beginilah ya. Sebenarnya tidak ada kebenaran yang final. Kebenaran itu sementara. Kita harus objektif menguji segala sesuatu yang telah dipikirkan, yang telah kita lakukan secara objektif. Ya,
Ya jangan-jangan apa yang telah kita pikirkan, apa yang telah kita lakukan itu sesuatu kesalahan, kekeliruan yang membawa masyarakat dan bangsa ini kepada sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik gitu ya. Nah, ketika ada tawaran atau ketika ada gagasan-gagasan baru, ya jangan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang mengancam gitulah. Ya, mengancam itu ketika ditutup pintu-pintu dialog itu, ya. Oke. Ya, jadi saya pikir tidak patut ya kekuasaan di era demokrasi menuduh kepada orang-orang yang berbeda cara pandang, cara berpikir yang membawa atau menawarkan perubahan-perubahan untuk arah yang lebih baik dipandang sebagai kaum radikalisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.